Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, ada peristiwa-peristiwa yang menggelitik menjelang terjadinya kiamat. Peristiwa itu patut diketahui agar menjadi pelajaran bagi kita. Seperti apa peristiwa-peristiwa menjelang terjadinya kiamat itu? Pemirsa Khazanah, di akhir zaman nanti Nabi Isa alaihissalam diturunkan Allah kembali ke muka bumi. Di tangannya lah Dajjal yang telah menyesatkan manusia di muka bumi dapat dihentikan. Dan dia mati di tangan Nabi Isa alaihissalam dalam perang besar yang disebut dengan Malhamah Al-Kubra. Setelah Dajjal terbunuh dan Yahudi kalah dan binasa, disitulah kemudian Nabi Isa memimpin kaum muslimin akhir zaman, menata pemerintahannya, menjalankan kekuasaannya dengan pemerintahan yang adil berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga terciptalah perdamaian, tidak ada lagi perang yang berkecamuk, keadilan menjadi tegak dan ekonomi yang sangat pesat tanpa kezaliman dan kecurangan. Lalu kenyamanan itu pun kembali bergolak setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan manusia-manusia yang dimurkai, Ya'juj dan Ma'juj, turun ke muka bumi setelah dikurung oleh Zulkarnain. Munculnya Ya'juj Ma'juj yang kuat dan jumlahnya yang sangat banyak membuat Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin tak kuasa menghadangnya hingga berlindung di sebuah bukit. Hanya doa dan zikir yang mampu menghentikan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Maka berkat zikir dan doa kaum muslim, kaum Ya'juj dan Ma'juj yang telah merajalela di seluruh penjuru bumi musnah tak tersisa. Nabi Isa alaihissalam kemudian menetap di bumi dan memimpin kaum muslimin dengan adil. Sebuah riwayat menyebutkan selama 40 tahun Nabi Isa alaihissalam memerintah hingga akhirnya menemui takdirnya sebagai manusia. Beliau pun wafat. Kaum muslimin menyalatkan jenazahnya. Dan menurut satu riwayat bahwa jenazah Nabi Isa alaihissalam dikebumikan berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tak berapa lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan angin lembut ke seluruh penjuru bumi. Maka seluruh orang mukmin di muka bumi meninggal dunia. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang tak lagi mengenal kebaikan, apalagi agama. Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah melepaskan angin dingin yang berhembus dari Syam. Maka tidak ada seorang pun dari manusia yang beriman kecuali dicabut nyawanya. Sehingga yang tersisa hanya manusia jahat yang tidak memiliki keimanan. Mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Hingga setan muncul dan berkata, "Mengapa kamu tidak memenuhi seruanku saja?" Mereka menjawab, "Apa yang kamu perintahkan kepada kami?" Setan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala. Maka mereka pun mengikuti saran tersebut. Sedangkan mereka berada dalam kehidupan yang serba kecukupan. Kemudian hari kiamat pun datang. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini dapat diketahui sifat-sifat orang yang mengalami kiamat. Bagaimana Allah memberikan kenikmatan yang melimpah ruah kepada mereka. Seluruh orang-orang beriman, sekalipun keimanannya hanya sebiji sawi, semuanya dimatikan. Hal ini merupakan keagungan rahmat dan anugerah Allah bagi kaum mukmin. Nabi SAW juga menyebutkan, ilmu dan Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah yang disucikan dan menjadi kiblat kaum muslimin sejak Nabi Adam alaihissalam pun diangkat kesuciannya, diangkat keharamannya, dan Allah menghalalkan Ka'bah. Sehingga datanglah seorang dari Habasyah yang disebut Nabi SAW berjuluk Zu Suwaiqatain, atau sang pemilik dua betis kecil, karena kedua betis pria ini kecil dan kurus. Dia datang dan menghancurkan Ka'bah. Rasulullah SAW menjelaskan, Ka'bah akan dihancurkan oleh Zu Suwaiqatain dari Habasyah. Ia akan mengambil perhiasan-perhiasan Ka'bah dan menurunkan kiswahnya. Seakan aku melihatnya. Ia seorang yang botak dan pincang dan menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang yang tidak mengenal kebaikan dan agama. Mereka inilah seburuk-buruk manusia. Dan manusia seperti itulah penduduk bumi terakhir yang akan menghadapi kiamat. Saat manusia tak lagi mengenal kebaikan dan agama, saat itulah detik-detik kiamat terjadi. Hingga akhirnya muncul sebuah api dari tanah Aden di Yaman.
Api ini menggiring seluruh umat manusia menuju mahsyar. Semua orang ketakutan dan berusaha menghindar. Tapi tak ada seorang pun yang bisa lolos dari giringan api ini. Namun sebuah riwayat yang sahih menyebutkan ada 2 orang laki-laki dari Muzayyanah yang luput dari giringan api. Saat itu keduanya lari ke gunung menjauhi keramaian. Setelah itu keduanya turun dari gunung, tapi mereka mendapati daerahnya kosong, tak seorang pun terlihat. Mereka pun menuju Madinah, tapi di Madinah juga tak tampak seorang pun. Seorang di antara keduanya lalu mengatakan, mungkin orang-orang sedang berada di dalam rumah. Namun setelah didatangi, semua rumah-rumah penduduk kosong. Mereka berdua hanya menemukan rubah dan kucing di kamar-kamar rumah penduduk. Seorang lagi mengatakan, mungkin orang-orang sedang di pasar. Tapi setelah didatangi, juga tak ditemukan seorang pun di sana. Akhirnya mereka berdua meninggalkan tempat itu hingga sampai di perbukitan. Di tempat itu keduanya bertemu dengan 2 malaikat. Kedua malaikat itu pun menyeretnya ke padang mahsyar. Padang mahsyar di sini bukanlah padang mahsyar tempat pengadilan Allah Subhanahu wa taala bagi semua manusia, tapi padang mahsyar dunia, tempat dikumpulkannya manusia sebelum kiamat terjadi. Lalu di manakah padang mahsyar dunia ini? Berdasarkan keterangan Nabi SAW, mahsyar berada di Baitul Maqdis, Palestina, kawasan yang dikenal dengan wilayah Syam. Inilah yang dijelaskan Nabi SAW dalam sabdanya. Baitul Maqdis adalah tanah mahsyar, pengumpulan, dan mansyar, penyebaran. Datangilah dan sholatlah kalian di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Inilah detik-detik kiamat itu. Namun tak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat yang dahsyat itu terjadi. Nabi SAW, bahkan malaikat Jibril juga tidak tahu. Inilah kejadian yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW hanya memberikan isyarat kiamat akan terjadi jika tanda-tanda besar ini terjadi dalam sabdanya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kiamat pertama yang akan terjadi adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dan keluarnya seekor binatang kepada manusia pada waktu duha. Tidak diketahui secara pasti mana di antara kedua peristiwa ini akan terjadi lebih dulu. Tetapi yang jelas keduanya akan terjadi dalam waktu yang berdekatan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Tak ada keterangan yang meyakinkan mana yang terjadi lebih dahulu. Apakah matahari terbit dari barat yang menandai ditutupnya pintu taubat, ataukah munculnya api dari Aden, Yaman yang menggiring manusia ke mahsyar. Namun, sejumlah keterangan dari ulama terdahulu menyebutkan bahwa munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia merupakan awal proses terjadinya kiamat. Wallahu a'lam.